Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jajaran DKM dan antaranya Bapak Ustaz Bapak Ustaz Supraitno, juga Bapak Haji Basaman, para sesepuh, para sesepuh, para jamaah sekalian yang cinta ilmu dan selalu cintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk membahas tauhid. Insyaallah kita akan sedikit membahas tentang tauhid. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang luar biasa membahas tentang ketauhidan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Suratnya tentunya yang sering kita dengar dan sangat akrab di telinga kita, yaitu Suratul Ikhlas yang kita namai Qul. Surah Al-Ikhlas ini adalah surah terdiri dari wahiyya arba'u ayat, hanya 4 ayat, wa khamsu asyrata kalimat, 15 kalimat, dan wa sab'atu wa arba'una harfan, kalau dihitung ada 47 huruf surat Al-Ikhlas ini. Bermula turunnya asbabun nuzul dari surat ini karena terjadi pertanyaan-pertanyaan dari kaum kafir Quraisy waktu itu kepada Nabi Muhammad SAW mengenai Tuhan mereka. Mereka membanding-bandingkan Tuhan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, yaitu Tuhan Nabi Muhammad SAW. Mereka membanding-bandingkan, maka ada satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala menurutkan surah Al-Ikhlas ini. Baik, kita akan terangkan asbabun nuzulnya. Kana sabab nuzul hadhihi ayat, hadhihi surah, kama qala Abi bin Ka'ab wa Jabir bin Abdullah wa Abu Aliyah wa Sya'bi wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab-sebab turunnya surat ini, surah yang betul-betul mengesahkan atau memurnikan ibadah kepada Allah SWT, bahwa tidak ada yang berat disembah la ilaha illallah kecuali la ilaha, menafikan bahwa tidak ada yang wajib disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mengisbatkan bahwa dialah Allah yang wajib disembah. Tidak ada suatu makhluk pun yang perlu disembah karena kekuatan semuanya ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab turunnya surah ini dari Abi bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, wa Abu Aliyah, wa Sya'bi, wa Ikrimah dan Ikrimah. Semoga Allah meridhai mereka semua, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Annahu, mereka berkumpul. Ijtama'a, siapa yang berkumpul? Kufar.
Allah itu bagaimana? Kufar Makkah, kafir Makkah waktu itu. Wa hum Amir bin Tufail. Di antaranya ada Amir bin Tufail. Ini dari kafir Quraisy. Kemudian wa Zaid bin Qais, Zaid bin Qais, wa ghairuhuma, dan selain keduanya banyak yang berkumpul ini. Para pembesar kafir Quraisy ini menanyakan tentang membandingkan Tuhan mereka dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sib lana rabbaka min ayyi syai'in huwa." Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada kami, ini kafir Quraisy lagi berkumpul ini bagaimana Tuhan itu? Apa sebenarnya yang terbuat, apa Tuhan itu? Sib lana rabbaka min ayyi syai'in huwa, dari apa terbuat Tuhan itu Nabi Muhammad? Nih berkata nih orang kafir Quraisy pengen tahu umat Islam itu nyembah apa sih? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Masih bertanya orang kafir Quraisy, "Ahwa min dahar?" Apakah Tuhan Muhammad terbuat dari emas? Sebab dijelaskan dalam kitab itu tafsirnya ada Tuhan mereka terbuat dari emas, dibuat sedemikian rupa disembah, terbuat dari emas. Aw min fiddah, apa dari perak? Ada yang terbuat dari emas Tuhan kami Muhammad. Tuhan kamu sama tidak? Ada yang dari perak Tuhan kami Muhammad. Kata kafir Quraisy. Aw min hadid, atau dari besi Tuhan kami dari besi. Aw min nuhas, atau dari seng. Ada juga nih. Mungkin yang paling keren itu kafir Quraisy membuat wajah dari seng nih. Nggak ada biaya dari ini, nggak ada biaya yang bikin dari saya, yang murah-murah aja kan ya. Ya. Kemudian, fa inna alihatana min hadhil asya. Sesungguhnya Tuhan kami wahai Muhammad terbuat dari ini semua. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari lapis, seng tadi yang paling murah. Seng disembah ya. Kami zaman dulu begini nih, lalu kami saya disembah. Karena Tuhan kami terbuat dari itu semua. Bahkan kami Rasulullah, maka Rasulullah menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir Quraisy menanyakan tentang Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Mereka Tuhan sudah jelas tadi terbuat dari yang emas, perak dan lain sebagainya. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, la yusabbihu syai'an. Tuhan kami tidak seperti yang engkau sangkakan. Tuhan kami tidak terbuat dari itu. Tuhan kami Allah, Allahus Samad. Justru yang membuat itu Tuhan kamu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Tuhannya saja kan pasti dibuat oleh manusia kan? Yang terbuat dari emas kan dibuat manusia, ya kan? Yang menciptakannya aja diciptakan oleh Allah SWT, oleh Tuhan kami, kata Nabi Muhammad SAW dalam tafsirnya. Maka fa'anzalallahu ta'ala min hadhihi surah, maka Allah menurunkan surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, yang sering kita baca, yang sering sudah kita hafal. Maka turun surah ini jawaban atas pertanyaan daripada orang kafir Quraisy waktu itu. Maka Allah turunkan surah ini, "Qul ya Muhammad," katakan hai Muhammad, "Huwallahu ahad." Dialah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan sekutu dalam baginya. Itu Tuhanmu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ahad. Makanya berkat keimanan Bilal bin Rabah, ketika beliau disiksa untuk harus meninggalkan agama Islam di gurun pasir, beliau ditindih batu besar perutnya. Apa yang beliau ucapkan? Ahad, ahad, ahad.
yaitu maksudnya Allah Maha Satu. Allah Maha Satu. Ini luar biasa. Ya. Ini di zamannya Rasulullah SAW, keimanannya dipuji sangat luar biasa. Keluarga Yasir sampai terbunuh. Ya. Bilal bin Rabah siksaannya berat untuk harus meninggalkan agama tauhid, harus menyembah selain Allah, tapi tetap tegar mengatakan di tengah teriknya burun pasir, membakar kulit-kulitnya, ditilik batu besar, tapi keimanan mengesahkan Allah, tidak mau keluar dari agama Islam. Beliau mengucapkan selalu ahad, yaitu Allah Maha Satu, Allah Maha Satu. Kira-kira di zaman sekarang kalau ada tekanan itu, ya bahkan di mana-mana sudah terjadi banyak sekali murtad keluar dari agama Islam, padahal tidak seberat gangguan yang ketika di zaman Rasulullah SAW, tekanannya. Ya, bahkan kalau kita lihat di mana-mana ada keimanannya hanya ditukar dengan apa? Dengan satu dus Indomie. Kalau di mana-mana kita lihat, ya viral. Jadi ini luar biasa sahabat Rasulullah. Banyak para sahabat bahkan keluarga Yasir seluruhnya terbunuh keluarganya karena mempertahankan agama tauhid, agama yang betul-betul menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Maka turun surat ini, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu satu, tidak ada duanya. Allahus Samad, dan Allah itu seluruh bergantung makhluk kepadanya. Ya, kadang-kadang keyakinan kita masih goyah. Kita menyembah Allah, tapi kadang-kadang suka menanya paranormal. Ya kan, masih nanya paranormal tapi menyembah Allah. Itu artinya sudah menduakan. Bahkan dikatakan barang siapa yang nanya apa paranormal kemudian membenarkannya, maka hujibat anhu baru tertutup dari pintu doanya selama 40 hari 40 malam. Bahkan tidak terima amal ibadahnya. Kadang-kadang suka salah aja kalau nanya paranormal. Mbah, rezeki saya di mana adanya? Oh, kamu nggak cocok di air bisa. Ya orang lagi dalam sudah berhenti, nggak cocok di air kerjanya. Itu nanya apa paranormal? Ya, biasanya kalau nanya sama orang ada imbalannya. Curhat kepada Allah, insya Allah berikan solusi yang terbaik buat kita. Makanya Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Siapapun dia, tidak kenal jenderal, tidak kenal orang hebat, tidak kenal orang biasa-biasa aja. Semuanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad, semua makhluk bergantung kepadanya. Kemudian qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Sahabat Rasulullah, bahkan beliau itu dari kecil sudah membantu Rasulullah SAW. Ini paling disayang oleh Rasulullah. Ini sahabat paling disayang, banyak meriwayatkan hadis. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Allahus Samad dijelaskan dalam tafsirnya, As-Samad alladzi la jawfa lahu wa la yakulu wa la yashrab. Yaitu kenapa? Samad ini artinya tidak membutuhkan sesuatu, bahkan makhluk-makhluk lain bergantung kepadanya. Dijelaskan di sini la jawfa lahu, dia tidak punya ketenggorokan. Artinya dijelaskan sifat-sifatnya itu.
wala yakul, tidak pernah makan. Kalau tuhan-tuhan mereka yang tadi disebutkan kan, bahkan yang membuat Tuhannya aja, makan. Yang membuat Tuhannya, kan manusia buat mereka. Ya, ada yang namanya tapekong. Katanya terbuat dari tape dan singkong Tuhannya. Kalau dia lapar, dia potekin kupingnya. Jadi ada orang makan Tuhan, buat keren banget. Ada orang makan Tuhan. Kalau dia habis disembah nih, kalau lapar dia potekin hidungnya, kupingnya dimakan. Ada orang, ada orang makan Tuhan luar biasa. Ya. Jadi dijelaskan dalam tafsir ini bahwa yang namanya as-samad alladzi la jawfa lahu wa la yakulu wa la yashrab. Tuhan kami, Nabi Muhammad terangkan kepada orang kafir Quraisy, dia tidak makan dan tidak minum. Maksudnya itu, tidak butuh kepada sesuatu. Falau kana mujawwafan, seandainya Tuhan kami punya tenggorokan yang bisa dimakan, bisa memakan, lahkaju ila syai'in, sungguh dia butuh kepada sesuatu. Tidak seperti Tuhan kamu, bahkan yang menciptakan, yang punya tenggorokan, yang bisa makan, dan yang membutuhkan sesuatu. Tapi kalau Tuhan kami, kata Nabi Muhammad, Allah adalah la yahtaju ila syai'in, tidak butuh kepada sesuatu. Ingat ya. Wa huwa la yahtaju ila syai'in bal kullul khalaiq muhtajuna ilaihi, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Dijelaskan oleh Muhammad kepada orang kafir Quraisy yang namanya tadi Amir bin Tufail, Zaid bin Qais dan selainnya. Kemudian walau kana muhtajan, seandainya Tuhan kami yaitu Allah butuh, katanya ini lagi mengumpamakan, ila syai'in, kepada sesuatu, lakana la yaliqu bil rububiyah, tentu dia tidak pantas. Kalau masih butuh, kan berarti dia bukan yang maha, ya kan? Masih butuh makan, masih butuh pakaian, masih butuh segala sesuatu yang mencukupinya. Tentunya tidak pantas dengan sifat ketuhanan. Tidak pantas dengan sifat ketuhanan yang maha semuanya, maha perkasa, maha adil, maha bijaksana. Tentunya kalau masih butuh kepada sesuatu, berarti la yaliqu birrububiyah, tidak pantas untuk dijadikan Tuhan. Kalau masih butuh kepada sesuatu, berarti tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan untuk disembah. Itu orang kafir Quraisy banyak yang ngangguk katanya di dalam sini dijelaskan. Tapi masih mereka yang namanya gengsi, pada mereka itu mengakui bahwa Nabi Muhammad Tuhannya itu yaitu Allah SWT, Tuhan kita, betul-betul raja dari segala raja. Makanya sebenarnya ketika kita di alam rahim, dijelaskan dalam Al-Quran, kita masih dalam rahim, ya, mengatakan tentang ketauhidan. Alastu bi rabbikum, wahai janin-janin yang ada di dalam rahim, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah nanya kepada janin yang ada di dalam rahim. Mau rahimnya itu Nasoro ke, mau di rahimnya itu orang Buddha ke, mau yang di rahimnya orang Hindu ke, pokoknya selain agama Islam, itu ditanya semua janin, bukan hanya janinnya orang Islam saja.
Semuanya ditanya. Alastu birabbikum, wahai janin-janin yang ada di dalam rahim, apakah ini aku Tuhanmu? Maka jawab, qalu bala syahidna, ya benar, engkau adalah Tuhan kami. Artinya sebenarnya janin-janin yang ada di dalam rahimnya orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, pokoknya semuanya aja selain agama Islam, mereka sebenarnya sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Begitu. Sebenarnya sudah diislamkan dalam janinnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena dia dilahirkan dari rahim seorang Nasrani, seorang Buddha, seorang Hindu, maka dididiklah menjadi apa-apa agama yang dianut oleh orang tuanya. Dan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu adalah suci, mau dari perut siapa saja yang keluar dari perut ibunya, non muslim, Nasrani, Buddha, Hindu, semuanya suci. Tinggal bagaimana dididik oleh orang tuanya. Makanya tidak heran ada anak seorang pendeta misalnya yang hebat, yang terkenal, ada anak bisu yang terkenal, tapi ketika di dalam proses perjalanannya dia bisa masuk Islam. Makanya hubungannya dengan apa? Dengan ditanya yang janin tersebut, alastu birabbikum, apa aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Jadi di janinnya itu sudah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan mereka. Maka tidak heran kalau seandainya dalam proses perjalanan hidup itu anak kalau sudah dewasa langsung masuk Islam, ada hidayah dari Allah, sudah jelas Allah waktu itu ketika dia janin oleh Allah diikrarkan mereka menjadi Muslim. Makanya tidak heran ada seorang pendeta yang punya anaknya Muslim, ya kan? Ada seorang bisu yang punya anaknya Muslim. Karena ketika perjalanan janinnya ini sudah diikrarkan, berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala di alam rahimnya ibunya tersebut. Jadi tidak heran begitu. Makanya alhamdulillah banyak di belahan dunia ini yang sudah masuk yadkhuluna jannah, maksudnya yadkhuluna ila dinil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk selain agama Islam, maka dia akan rugi nanti ketika di akhirat. Bukan hanya di akhirat, maka di dunia pun. Oleh karena itu, ini tauhid yang luar biasa yang dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas, masih kita pegang. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak dan tidak dilahirkan oleh seorang ibu, karena dia mempunyai sifat hidup terdahulu. Tidak ada yang mendahulunya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, jadi di dalam tafsir ini menjelaskan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah, wahai orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah menjelaskan tidak setara dengan yang kamu sangkakan dengan Tuhan kamu itu yang terbuat dari emas, dari perak, dari besi, bahkan dari seng, tidak sama. Karena Tuhan kami adalah Allah dan kamu bergantung kepadanya yang menghidupkan, mematikan dengan kalimat la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, surah Al-Ikhlas ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan orang kafir Quraisy ketika itu, sifat-sifat daripada Tuhan mereka, sifat-sifat daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tafsirkan daripada kalimat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah di sini masih umum. Artinya Tuhan siapa? Makanya ketika penekanannya illallah dalam hati, masuk ke dalam renungan jiwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah harga mati sebagai muslim, harus mengakui betul-betul. Jangan sampai menduakan Allah, kita menyembah Allah, kadang-kadang kelakuan kita seperti menduakan Allah. Nanya sesuatu ke Google, ke Google, kadang-kadang tidak kepada sumber-sumber hukum Islam. Jadi kita menyembah Allah, tapi kadang-kadang tidak kita sadari ucapan kita, kemudian kelakuan kita sedikit ya keluar daripada ketauhidan. Hati-hati. Contoh misalnya ya, kita berobat ke dokter ya, dikasih obat yang manjur bagus, makanya dia berbicara kepada temannya, nih obatnya bagus banget, kalau ada nggak obat ini nih saya bisa mati, bisa gitu. Nah itu, ini kata-kata yang sebenarnya hati-hati. Perkataannya begini, kalau tidak ada izin Allah dan obat ini tentunya saya tidak selamat gitu maksudnya. Jadi dahulukan Allah, jangan mentang-mentang obat yang maju mahal belinya di Singapura. Nih gara-gara kalau nggak ada obat ini nih, entah gimana nasib saya kalau begitu. Nih hati-hati, kita mengesahkan Allah, kita menyembah kepada Allah, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari kata-kata kelakuan kita yaitu keluar daripada tauhid. Ya hati-hati. Ini surah Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma 4 ayat, 15 kalimat dan ya 47 huruf. Itu yang sering kita baca berulang-ulang. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ini adalah satu ikrar kita, sebagai hamba, yang sebagai hamba yang menyembah Allah. Disitulah bagaimana kita mengikrarkan diri kita dan sampai ke dalam relung hati yang terdalam, yaitu dengan surat Al-Ikhlas itu pengikraran kita, ikrar kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam doa di dalam surga, raditu billahi rabba, aku ridho Tuhan, Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam adalah agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrar kita, berbagi. Maka kata dalam hadis, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Penekanan di situ illallah, la ilaha illallah. Ini penekanan di situ kita. Ketika kita mengucap kadang-kadang kita la ilaha illallah di masjid, jasadnya, pikirannya entah kemana ya. Jadi tasbih dipegang, ada jasadnya di dalam masjid, tapi kadang-kadang pikiran kita entah kemana. Tidak
mau masuk ke dalam relung jiwa kita itu kalimat la ilaha illallah. Nih yang harus ditanamkan di dalam jiwa kita. Ya. Dalam surat Al-Ikhlas ini juga banyak faedahnya. Banyak faedahnya kepada kita. Makanya jikalau kita ingin dijaga ketauhidan kita, di dalam tafsirnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan tauhid kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-seringnya jadi aurat atau zikir itu surah Al-Ikhlas. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad dan selanjutnya. Nah ini juga faedahnya sangat besar surat Al-Ikhlas ini. Ya, semuanya pada hafal dari kalangan kanak-kanak sampai tua, sampai orang tua. Tapi apakah surah Al-Ikhlas ini sudah masuk ke dalam relung jiwa kita? Nah ini yang harus kita pertanyakan. Apakah surah Al-Ikhlas ini sesuai yang kita ucapkan Allahus Samad? Kita selalu bergantung kepada Allah, akan pada lain. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang ucapan dan kelakuan kita masih berbeda dengan yang disiratkan dan disuratkan dalam surah Al-Ikhlas. Ini hati-hati. Ya, karena ini adalah ketauhidan. Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas ini juga luar biasa faedahnya. Oleh karena itu di situ dijelaskan ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Berkumpul dengan para sahabat ini. Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Ini Rasulullah menguji dengan para sahabatnya tentang keilmuannya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, para sahabat. Ini sahabat empat berkumpul semua. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali dan sebagainya banyak. Ketika itu para sahabat ditawarkan oleh Rasulullah, bertanya Rasulullah, wahai para sahabat, siapakah di antara kalian yang mau menikahi putri? Yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah ini afdhalu banatihi, seafdal-afdalnya putri Rasulullah. Dan Rasulullah mempunyai berapa? 7 putra putri, 4 putri, 3 putra. Putra yang pertama namanya Abdullah. Di sini ada nama Abdullah. Ada ya? Namanya Abdullah. Ini Allah wafatkan ketika masih kecil sekali, masih kanak-kanak, masih bayi. Ini Abdullah nih, Allah wafatkan. Karena apa? Hikmahnya karena ketika nanti akan dewasa, kalau sudah dibesarkan oleh Allah, artinya sudah sampai dewasa, khawatir nanti pengganti Rasulullah kan gitu. Makanya diwafatkan semua putranya. Kemudian setelah Abdullah ada namanya Qasim. Ini putra Rasulullah, Qasim. Ini Qasim juga termasuk putra Rasulullah. Diwafatkan pada usia 7 tahun. Kemudian ada yang namanya Thahir. Thahir disebut juga Thayyib. Ini putra-putra Rasulullah. Makanya kalau kita punya putra-putra itu nanyain yang bagus-bagus. Ya kan? Abdullah, Abdurrahim, itu putra-putra. Karena apa? Dalam hadisnya nanti di hari kiamat akan dipanggil namanya itu anak-anak kita dengan bapaknya. Akan ditandai ke Rasulullah nih, ini nama sebuah doa. Nah, putri Rasulullah ada 4. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, dan terakhir adalah Fatimah Abdul Banati. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat ketika itu, wahai sahabat, ada tidak yang mau menikahi putri Fatimah?
Ini kan luar biasa. Tentunya pasti semua pada mau. Soalnya bukan Rasulullah ya, yang afdal daripada 3 putihnya tersebut. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Rasul? Kata para sahabat, syaratnya harus menghafal Quran 30 juz di depan besar. Para sahabat ini berbisik-bisik dengan para sahabat yang lain. Walaupun mereka pada hafal Quran, kalau di depan Rasulullah rasa-rasanya ada grogi juga. Seperti kita dinilai orang, apalagi yang menilai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ditanya lagi, ada tidak yang mau menikahi putrimu? Ini para sahabat diam semua. Tapi harus menghafal sekarang juga Al-Quran 30 juz. Tidak ada kata Rasul. Enggak ada. Maka yang keempat kali ada yang angkat tangan para sahabat. Di antara sahabat ada yang angkat tangan. Saya yang Rasulullah. Terjaga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang angkat tangan. Kemudian beliau ada belum ya. Kemudian ketika Sayyidina Ali mengatakan silakan Ali untuk menghafal, ternyata dengan ilmu memang semua mudah. Makanya di dalam tafsir dikatakan inna hadzal-din kabilah samha yasira ala may yasarallahu alaihi. Sesungguhnya agama kita, agama Islam ini mudah, toleran, ya kan? Dan sangat mudah dijalankan bagi pemeluknya. Makanya Sayyidina Ali tidak semena-mena baca Al-Quran 30 juz, tidak. Beliau baca apa? Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka semua membenarkan, sodakta, benar kau ya Ali. Itu kalau dilihat dari pahalanya. Ya tetap kita mesti baca itu Al-Quran 30 juz. Tapi kalau lagi mepet begini, harus membaca Quran 30 juz dalam waktu yang sangat singkat, kan nggak mungkin kan? Maka Ali ambil satu pintu, yaitu pintu daripada pahalanya. Maka beliau membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salah sama roh 3 kali. Maka sama pahalanya seperti orang yang membaca 30 juz. Saudara kata Rasulullah. Itu dari pahalanya. Tapi tetap kita harus baca 30 juz. Bukan mentang-mentang, wah udah baca saya 3 dan surat Al-Ikhlas 3 kali, berarti sudah nggak usah baca lagi. Nggak usah begitu. Tetap kita yang namanya kita manusia biasa butuh daripada pertolongan Allah, tetap harus membaca yang namanya surah Al-Quran yaitu 30 juz. Dan nanti di dalam surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Di dalam surga dijelaskan ada satu pohon tusamma haulah. Ini pohon ini bernama haulah di dalam surga ini. Enggak tahu di dunia itu apa namanya ya. Enggak ada di dunia, hanya di surga saja. Wa 'alaiha asmaul akbaru minat tumpah. Pohon haulah ini mempunyai buah lebih besar daripada apel. Ada pohon yang luar biasa bagusnya, cantiknya, buahnya lebih besar daripada apel. Kemudian apa lagi? Wa asgharu minal rumman, dan lebih kecil daripada buah delima. Buah delima.
wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Ya, di surga disebutkan mala ainun ra'at, tidak pernah mata memandangnya yang ada di surga itu, ya. Wala udhun sami'at, wala udhun sami'at, tidak pernah kuping itu mendengarnya. Wala khatara ala qalbil basar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia, ya kan? Keindahan surga yang segala yang ada di dalamnya tidak pernah terbetik, ya. Kayaknya surga begini nih, enggak. Lebih dari itu maksudnya, lebih dari prasangka orang tersebut. Makanya dijelaskan dalam hadis ini ada buah yang sedemikian rupa. Kemudian apa lagi? Wa alinu minaz zubat, dan itu lebih lembut daripada tepung. Ini udah manis, udah wangi harum, kemudian lembut dan manis daripada madu, lebih manis daripada madu. Itu namanya buah haula. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul, untuk siapa buah ini? Man qara'a qul huwallahu ahad, bagi orang yang sering membaca surah Al-Ikhlas tersebut. Qul huwallahu ahad, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sering membaca daripada surah Al-Ikhlas. Nah, kenapa sekarang dinamakan surah Al-Ikhlas? Wa innama sumiyat surah Al-Ikhlas, sesungguhnya dinamakan surah Al-Ikhlas li'anna taqallasu qariyaha min sada'il dunya wal akhirah, karena si pembacanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hilangkan seluruh kesulitan duniawi, dan Allah selamatkan ketika dia sampai ke akhirat, sampai diwafatkan oleh Allah, diselamatkan dari azab api neraka. Ini bagi orang-orang yang membaca daripada surah Al-Ikhlas. Wa sakaratul maut, dan dimudahkan sakaratul mautnya, ya. Kemudian apa? Wa zulumatul qabri, Allah selamatkan dari azab kubur. Wa ahwalul kiamah, dan Allah selamatkan daripada kesulitan di hari kiamat. Sudah bisa ya? Baik. Alhamdulillah, syukurillah, saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, bisa kita sharing ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita cerna apa-apa saya sampaikan, karena saya sifatnya ini badal, ya, guru yang tetap sedang berhalangan. Alhamdulillah saya baru ditelepon oleh Pak Supriyanto, langsung alhamdulillah bisa. Kebetulan saya lagi kosong, gak ada jadwal pada malam ini. Alhamdulillah. Insya Allah saya siap, kalaupun mendadak ya, insya Allah untuk kita mencintai ilmu, untuk kita menjadi komunitas ahli-ahli ilmu. Insya Allah bapak-bapak sudah dicatat oleh Allah SWT menjadi ahli-ahli ilmu. Dan ini duduknya bapak di sini, khairul laka min an tusalli al-qur'an, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak duduk di sini, di sini hanya beberapa saat, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat itu pahalanya. Enggak utang kita, enggak pulang pulpen, hanya mendengarkan saja. Ini pahalanya. Khairul laka min an tusalli al-qur'an, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.